harapan saya kalian masih tetap kondisi sehat dan semangat untuk menerima pembelajaran daring sebagaimana mestinya, berhubung karena kondisi kita yang masih belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah. Nah, hari ini kita masih mau lanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah sampai kepada 5 hukum dasar kimia, tapi masih saya pending pada hukum yang pertama, yaitu Lavoisier, dan yang kedua hukum Proust. Hari ini kita mau lanjutkan di 3 hukum yang terakhir, yaitu hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum hipotesis Avogadro. Bagaimana untuk penjelasan selanjutnya? Kalian perhatikan setiap penjelasan dari saya. Dari 5 hukum dasar kimia, yang ketiga itu adalah hukum kelipatan perbandingan atau yang dikemukakan oleh Dalton. Jadi, hukum Dalton ini berbunyi, jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Maksudnya, jika 2 unsur, jadi unsur A dan unsur B, dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, jadi A dan B ini dapat membentuk AB atau AB2 atau A2B atau juga A2B3. Kemudian katanya dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, jadi seumpama massa unsur A ini semuanya tetap, maka katanya perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi kalau misalnya massa A tetap pada senyawa 1, 2, 3, dan 4, maka perbandingan unsur B itu hanya perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Oke? Nah, contoh soalnya adalah ini. Perhatikan contoh soal 1. Unsur belerang atau S dan oksigen atau O membentuk 2 jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 50% dan 40%. Tentukan perbandingan oksigen dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, dalam contoh soal ini yang dikasih tahu adalah bahwa S dan O membentuk 2 senyawa. Jadi kita tulis di sini senyawa 1. Senyawa 1 itu terjadi S banding O. Kemudian dalam senyawa 2 juga terjadi S banding O. Kemudian dalam soal dikatakan kadar belerang atau S dalam senyawa 1 50, dalam senyawa 2 40. Jadi di sini 50%, di sini 40%. Nah, dalam 100% senyawa berarti O di sini adalah 50%. O di sini adalah 60%. Sekarang kita lihat perbandingan S, senyawa 1 banding senyawa 2. Kemudian nanti kita lihat perbandingan O senyawa 1 dengan senyawa 2. Kita harus tetapkan salah satu perbandingan unsur supaya sama, lalu kita boleh cari perbandingan unsur yang lainnya. Contohnya ini sama dengan 1 banding 1, karena 50% banding 50% itu sama dengan 1 banding 1. Nah, untuk S banding O dalam senyawa 2 ini adalah 2 banding 3. Sekarang kita tulis kembali. Dalam senyawa 1, S banding O itu sama dengan 50% banding 50%, itu sama dengan 1 banding 1, atau ini sama dengan 2 banding 2. Dalam senyawa 2, S banding O itu sama dengan 40% banding 60%, itu sama dengan 2 banding 3. Nah, kita mau menyamakan salah satu persamaan unsur supaya sama. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan perbandingan oksigen dalam senyawa 1 banding senyawa 2. Maka kita lihat di sini
maka O dalam senyawa 1 banding senyawa 2 itu sama dengan 2 banding 3. Oke. Nah, senyawa 1 O-nya 2, senyawa 2 O-nya 3. Jadi perbandingannya 2 banding 3. Hanya perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Oke? Nah, berlaku hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Fosforus dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Jadi ini antara P dengan O. Ini fosforus dan ini oksigen. Katanya membentuk dua macam senyawa. Oke, senyawa 1 itu sama dengan 55 gram. Senyawa 2 itu sama dengan 71 gram. Oke, sekarang kita lihat dalam senyawa 1. Dalam senyawa 1 itu didapat 31 gram P dibanding 24 gram O. Jadi 31 tambah 24 sama dengan 55 gram. Nah, kemudian sedangkan dalam 71 gram senyawa 2. Sekarang kita bahas senyawa 2. Senyawa 2 dalam 71 gram didapat mengandung 40 gram oksigen. Berarti 40 gram oksigen. Nah, sisanya dari 71 adalah 31 gram fosfor. Nah, kebetulan ini sudah massa yang sama ya antara senyawa 1 dengan senyawa 2. Kemudian coba lihat pertanyaannya, buktikan bahwa senyawa 1 dan senyawa 2 memenuhi hukum Dalton. Kita tinggal cari perbandingan massa yang lainnya, unsur yang lainnya. Maka kita hitung, maka unsur O dalam senyawa 1 banding senyawa 2 itu adalah 24 gram dibanding 40 gram. Nah, ini boleh kita sederhanakan menjadi 3 banding 5. Jadi sama-sama dibagi 8. Nah, ini perbandingan bilangan bulat sederhana, maka dalam soal ini berlaku hukum perbandingan kelipatan atau hukum Dalton. Sekarang kita masuk pada hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume atau yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Nah, hukum perbandingan volume ini berlaku untuk reaksi-reaksi berfase gas. Jadi semua senyawa-senyawa dalam reaksi itu harus berfase gas atau berwujud gas. Bunyi hukumnya adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, jadi syarat dari Gay-Lussac ini, syarat dari hukum Gay-Lussac ini ada dua. Yang pertama, reaksi harus berfase gas, kemudian suhu dan tekanannya harus tetap atau sama. Hukumnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Jadi katanya perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut. Dalam contoh soal dikatakan gas etana atau C2H6 dibakar menurut persamaan reaksi. Perhatikan reaksinya, C2H6 tambah O2 gas. Jadi ini semuanya gas menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Pertanyaannya adalah hitunglah volume masing-masing gas jika gas etana yang dibakar adalah 6 liter pada suhu dan tekanan yang tetap atau sama. Nah, perlu kita ketahui dalam penyelesaian soal terhadap Gay-Lussac kita harus setarakan reaksinya. Nah, ini ada reaksinya, ini belum setara. Kita lihat C di kiri ada 2, sementara di kanan ada 1. Jadi kita harus setarakan dulu ini. Oke. Nah, C di kiri ada 2, di kanan 1, maka ini kita kasih 2 supaya sama. Kemudian H di kiri ada 6,
di kanan ada 2, maka kanan harus kita kali 3. Nah, O di kiri ada 2, tetapi di kanan ada 2 kali 2 4 ditambah 3. Jadi di kiri ada 2, di kanan ada 7. Jadi ini harus kita buat 7/2. Oke, dalam persamaan reaksi kita upayakan koefisien reaksi harus bilangan bulat, maka reaksi semuanya ini harus kita kali 2. Nah, jadi reaksi yang sebenarnya adalah menjadi 2C2H6 gas bereaksi dengan 7O2 gas, ini membentuk 4CO2 gas dan 6H2O gas. Nah, ini adalah reaksi yang sebenarnya. Jadi kalau kita selidiki, jumlah unsur kiri sama dengan unsur kanan. Oke. Nah, kemudian dalam soal dikatakan gas etana sebanyak 6 liter. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu. Di sini perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisiennya itu ini 2 banding 7 banding 4 banding 6. Kemudian salah satu volume dari unsur senyawa-senyawanya dikasih tahu, yaitu volume etana. Maka ini ada 6 liter. Kemudian ini ditanya berapa volume gas O2, volume gas CO2, dan volume gas air. Oke, nah ada rumus untuk seperti yang umum untuk mengetahuinya ini, katanya rumusnya adalah volume gas ditanya itu sama dengan koefisien gas ditanya per koefisien gas yang diketahui dikali dengan volume gas yang diketahui. Jadi dalam konsep ini volume gas yang diketahui adalah gas etana, sedangkan koefisien semuanya diketahui. Mari kita cari masing-masing volume gas yang ditanya. Jadi untuk volume gas yang ditanya yaitu O2. Volume berarti volume gas O2 itu sama dengan koefisien gas yang ditanya, berarti koefisien O2 yaitu 7 per koefisien yang diketahui. Jadi sekarang etana yang diketahui, maka koefisiennya adalah 2 dikali dengan volume gas yang diketahui, berarti ini 6 liter. Maka hasilnya ini adalah 21 liter. Kemudian kita hitung lagi untuk volume gas CO2. Itu sama dengan koefisien gas CO2 per koefisien gas etana dikali dengan volume gas etana. Hasilnya adalah 12 liter. Volume yang terakhir adalah H2O. Maka volume H2O itu sama dengan koefisien H2O per koefisien etana dikali dengan volume etana. Ini sama dengan 18 liter. Oke, nah semua kita sudah dapat volumenya. Kalau kita ulangi lagi reaksinya tadi adalah 2C2H6 gas dengan 7O2 gas menjadi 4CO2 gas dan 6H2O gas. Di sini untuk koefisien perbandingannya adalah 2 banding 7 banding 4 banding 6. Kemudian untuk volumenya perbandingannya adalah 6 banding 21 banding 12 dibanding dengan 18 liter. Nah, ini semuanya sama dengan perbandingan volume. Oke. Nah, yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Jadi, hipotesis Avogadro ini hampir mirip dengan hukum Gay-Lussac, yakni berlaku pada reaksi yang berfase gas, kemudian pada suhu dan tekanan yang sama atau tetap. Jadi bunyinya seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas
yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi hipotesis Avogadro ini merupakan perpanjangan dari hukum Gay-Lussac yang sebelumnya. Nah, ada hubungan antara hukum Gay-Lussac dengan hipotesis Avogadro. Katanya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume itu sama dengan perbandingan jumlah atom juga sama dengan perbandingan jumlah molekul. Jadi ini kalau Gay-Lussac tadi membahas hanya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, sekarang hipotesis Avogadro menyatakan bahwa itu juga merupakan perbandingan jumlah atom dan perbandingan jumlah molekul. Oke, nah contoh soalnya adalah ini. Suatu senyawa hidrokarbon CXHY dibakar sempurna menurut persamaan reaksi CXHY gas dengan O2 gas menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Pada suhu dan tekanan yang sama diperoleh data bahwa untuk menambahkan 5 liter CXHY diperlukan 12,5 liter oksigen dan dihasilkan 10 liter karbon dioksida. Tentukan rumus gas CXHY. Nah, untuk ini coba kita tuliskan lagi reaksinya, kita ulangi. Katanya CXHY itu adalah hidrokarbon yang belum diketahui berapa indeks X dan indeks Y. Jadi reaksinya adalah CXHY gas bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 gas dan H2O gas. Nah, kemudian dalam soal katanya CXHY ini adalah 5 liter, kemudian oksigennya 12,5 liter dan CO2-nya adalah 10 liter. Sekarang kita lihat dulu perbandingan volumenya. Perbandingan volume antara CXHY banding O2 banding CO2. Ini 5 banding 12,5 banding 10. Ini sama dengan 2 banding 5 banding 4. Oke. Nah, lalu kita setarakan untuk O. Kita setarakan O. Kita tuliskan reaksinya. Jadi perbandingan volume ini kita ambil juga sebagai perbandingan untuk koefisien. Maka 2 CXHY dengan oksigen di sini ada 5, kemudian 4 CO2 gas dan H2O yang belum diketahui untuk koefisiennya, kita setarakan kiri dengan kanan. Di sini yang belum setara adalah O. Jadi di sini di kiri O ada 10, sedangkan di kanan ada 8 tambah 2. Maka 8 tambah 1, jadi ini kita kali 2. Oke, jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, jadi sekarang persamaan reaksinya sudah setara. Sekarang kita hitung jumlah atom kiri dengan kanan. Atom O itu kiri sama dengan kanan, berarti ini 10 sama dengan 8 tambah 2. Nah, selanjutnya atom C. Jadi untuk atom C itu kita lihat kiri dengan kanan. Jadi jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. Di kiri ada 2X sama dengan di kanan ada 4. Maka X sama dengan 2. Sekarang untuk atom H. Atom H persamaannya yang kita peroleh adalah 2Y. Jadi 2Y itu sama dengan 4. 2 kali 2. Maka Y sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah
tentukan rumus molekul CXHY. Maka jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, rumus CXHY yang kita peroleh itu sama dengan C2H2. Oke? Untuk kamu latihan di rumah, ini ada 3 soal, jadi satu soal mewakili satu hukum. Kalian boleh pelajari lagi di rumah. Untuk hal yang belum kalian pahami, kalian boleh tanya kepada saya ya. Oke, sampai di situ penjelasan saya tentang hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Selebihnya kalian boleh kerjakan soal latihan untuk latihan kalian di rumah. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan atau untuk didiskusikan, kalian boleh japri saya melalui WhatsApp. Harapan saya kalian tetap jaga kesehatan, waspada terhadap lingkungan, dan berdoa supaya kondisi kita ke depannya semakin membaik. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bila saatnya